Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali pada hari Senin kita mengikuti acara POS yaitu Publikasi Opsjin Surabaya edisi Maret 2024 seri yang ke-16. Pada siang hari ini akan dibawakan eh, publikasi oleh narasumber kami, Dr. Ernawati, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetomaternal dengan judul Magnesium Intoxication in Women with Preeclampsia with Severe Feature Treated with Magnesium Sulfate. Publikasi kali ini dibawakan oleh Dr. Erna yang akan dimoderatori oleh Dr. Bayu Priangga SPOG. Oleh karena kebetulan pada saat acara kali ini Dr. Brahmana selaku Kepala Departemen tidak bisa memberikan sambutan, maka kita langsung buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan akan langsung saya lanjutkan untuk diberikan kepada moderator sebagai pemimpin acara pada acara POS kali ini. Kepada Dr. Bayu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Grota. Ketemu lagi pada acara publikasi Opsjin Surabaya yang edisi seri ke-16 untuk divisi fetomaternal. Di sini menarik sekali dari artikel dari Dr. Ernawati tentang intoksikasi magnesium pada pasien preeklamsia berat yang diberi terapi magnesium sulfat ya. Mungkin sebagai pendahuluan, magnesium ini memang salah satu standar prosedur yang diberikan pada pasien-pasien preeklamsia berat. Namun walaupun dosis terapeutiknya lebar, namun apabila terjadi intoksikasi, ini bisa menyebabkan morbiditas hingga mortalitas pada pasien tersebut. Mungkin langsung saja, mungkin ada Dr. Ernawati di sini bisa menjelaskan sedikit tentang publikasi yang dilakukan. Silakan Dr. Ernawati. Terima kasih Dr. Bayu dan Dr. Ita sebagai host pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini kita bisa berdiskusi bersama di acara POS ya. Topiknya siang hari ini adalah tentang penelitian tentang magnesium sulfat. Jadi dalam penelitian ini adalah suatu penelitian kami ini adalah suatu penelitian retrospektif study ya. Jadi penelitian ini kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami intoksikasi magnesium sulfat dan terkonfirmasi hipermagnesemia. Jadi selama 5 tahun tahun 2014 sampai 2018 itu tercatat ada 19 kasus dengan magnesium sulfat intoxication, dan kemudian sebagai kontrol kita juga masukkan preeklamsi berat, preeklamsi dengan gejala berat 166 pasien sebagai kontrol yang dia terkonfirmasi tidak mengalami magnesium intoxication gitu. Nah, dari 19 kasus ini yang terjadi magnesium intoxication itu memang yang terjadi intoksikasi magnesium itu mempunyai outcome maternal dan perinatal yang lebih buruk dibandingkan yang tidak. Dan kemudian dari 19 kasus ini memang 3 terjadi kematian ibu, mengalami kematian ibu, namun kematian ibu yang terjadi pada kasus dengan intoksikasi magnesium itu ternyata tidak related secara langsung karena magnesiumnya, tetapi karena kematiannya itu lebih karena komplikasi penyakit yang lain, misalkan sepsis, kemudian ada krisis tiroid, dan juga karena komplikasi dari preeklamsinya sendiri. Jadi memang kejadian magnesium intoxication itu relatif rendah kalau dari penelitian di dunia 1,3 sampai 1,6. Nah, dalam penelitian ini ternyata kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo angka kejadiannya 1,06. Jadi memang sedikit lebih rendah dari rata-rata angka yang dipublikasi dari 1,3 sampai 1,6 itu. Dan memang yang mengalami intoksikasi itu dia mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terjadi komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Nah, magnesium yang terjadi magnesium intoksikasi ini memang sebagian besar related dengan adanya gangguan ginjal pada pasien-pasien dengan preeklamsi dengan gejala berat. Nah, jadi
Mungkin ini artikel ini ingin memberi gambaran bahwa memberikan magnesium sulfat itu seringkali ditakutkan karena risiko intoksikasi nanti kejang nanti itu kalau terjadi itu. Tapi ternyata dari dari penelitian ini dari 19 kasus itu sebetulnya angkanya itu hanya 1,0 sekian dari semua kasus preeklamsi yang diberikan magnesium sulfat. Jadi relatif cukup rendah. Dan memang sebagian besar pasien-pasien yang mengalami intoksikasi itu, kalau kita lihat dari penelitian ini, dia memang mengalami urin outputnya lebih rendah, dan kemudian total dos yang masuk itu lebih tinggi, dan juga dia mempunyai uh, kadar serum kreatinin atau fungsi fungsi ginjal yang lebih buruk dibandingkan yang tidak mengalami. Jadi itu mungkin Dokter Bayu sebagai gambaran awal dari penelitian ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Iya, menarik sekali dokter. Ini memang karena MG4 ini kan salah satu obat emergensi yang ada di VK bersalin di semua rumah sakit saya rasa ya. Karena untuk pemberian pencegahan kejang yang selama ini protapnya adalah MG4. Namun mungkin disebutkan bahwa mungkin yang 3 yang meninggal itu memang tidak related untuk intoksikasinya dok ya, atau mungkin memang 19 yang mengalami intoksikasi ini mungkin sudah mendapat terapi yang adekuat ya sebelum terjadi morbiditas yang lebih berat atau sampai dengan mortalitas gitu dok ya. Nah dok mungkin saya untuk pembuka aja untuk Ya, dari pertanyaannya, kira-kira kalau dari penelitiannya dokter ini apakah ada faktor risiko yang meningkatkan kejadian intoksikasi magnesium pada pasien PIP, dokter? Mungkin ada spesial risk factor, dokter, kira-kira. ya, kalau kalau kita lihat dari dari data di penelitian ini, memang em, kasus-kasus yang mengalami intoksikasi kalau kita lihat dari usia kehamilannya itu memang relatif lebih rendah, artinya sebagian besar adalah di early onset preeklamsi yang mostly mendapatkan mungkin treatment pemberian magnesium sulfat yang lebih lama. Kalau late onset mungkin kan sudah langsung diterminasi ya, langsung diberikan, langsung diterminasi. Tapi pada kasus ini secara demografi gambarannya memang usia kehamilannya lebih rendah. Ya. Itu adalah gambaran dari early onset preeklamsi. Kemudian sebagian besar kasus-kasus yang mengalami komplikasi ini memang dia mempunyai gambaran yang cenderung lebih berat, Dokter Bayu. Jadi dia ada eklamsi, ada HELLP syndrome, yang terutama eklamsinya itu angkanya jauh lebih tinggi, dan juga adanya akut kidney injury. Akut kidney injury itu juga lebih tinggi. Kalau dibandingkan dengan kontrol, akut kidney injury pada pasien dengan yang mengalami intoksikasi itu 7,1%, sedangkan pada yang kontrol itu 5,9%. Kemudian eklamsinya memang 42,9%, kalau yang kontrolnya hanya 17,6%. Kemudian kalau HELLP sindromnya tidak berbeda, bermakna. Kemudian udem paru juga tidak berbeda. Kemudian terjadinya pada pasien yang mengalami ini itu ada IUFD sekitar 21,5%. IUFD-nya itu apakah terkait dengan ini atau memang karena dia severe feature, kemudian karena dia komplikasi berat, akhirnya terjadi IUFD gitu. Nah, kalau yang kita lihat komplikasi yang paling banyak menjadi faktor risiko adalah adanya eklamsi, yang artinya dia memerlukan pemberian magnesium yang lebih tinggi, dan adanya gangguan ginjal pada pasiennya gitu. Nah, kemudian angka terjadinya komplikasi kalau kita lihat juga lebih tinggi. Terjadi tadi 3 kematian ibu, sedangkan pada yang tidak mengalami intoksikasi tidak ada. Kemudian angka serum kreatininnya, kalau kita lihat fungsi ginjalnya juga terjadi rata-rata dari yang mengalami intoksikasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Jadi kalau bunnya itu 33,75 ratanya, sedangkan pada pasien yang severe feature aja itu 10,93. Kemudian serum kreatininnya 2,6, sedangkan yang
kontrol tidak bermakna, serupa beda karena mungkin sebagian besar pasien ada yang mengalami HELLP syndrome seperti itu. Kemudian protein urin juga demikian. Jadi typically pasien-pasien yang mengalami gangguan itu faktor risikonya ya dia apa namanya pada penelitian ini preeklamsi dengan early onset, usia kehamilan yang lebih rendah, dia punya gangguan ginjal, kemudian dia mempunyai komplikasi seperti eklamsi, kemudian akut kidney injury begitu. Nah, itu risk faktor kira-kira yang gambar. Penjelasannya sangat jelas sekali, dokter. Ini memang ahlinya preeklamsia ada di sini ya. Jadi memang yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk risk faktor pemberian intoksikasi magnesium pada pemberian PEP ini kita harus aware pada pasien-pasien yang early onset ya, yang di bawah 34 minggu. Kemudian ada gambaran klinis eklamsia dan juga adanya gambaran acute kidney injury. Ya dok, ini mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Mungkin sudah ada pertanyaan dari Dr. Ari Widiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Terkait kejadian intoksikasi M04, apakah rute pemberian beresiko, kemudian pemberian beresiko, kemudian antara aktif dan konservatif, mana yang lebih beresiko? Saya pakai yang lama, alhamdulillah aman hingga detik ini. Amin, terima kasih dok. Mohon tanggapannya Dr. Erna. Silahkan. Ye. Terima kasih Dokter Ari. Dokter Ari itu kakak kelas saya, Mas Yas itu. Dulu kalau saya terlambat datang morning remote, Mas sudah didatangi sama Dokter Ari ini. Pokoknya yang terlambat datang udah terlambat morning report. Kenapa kamu nggak ikut morning report ya, Mas Ari? Salam hormat dari Surabaya ya, Mas Yas. Jadi kalau pertanyaan tadi mana metode yang lebih itu metode apa namanya suspan atau yang satunya dipakai. Nah, kalau dari penelitian ini Dokter Ari itu pemberian antara IM dan IV ternyata kalau yang kejadian yang diberikan IM itu lebih banyak dibandingkan yang IV pada penelitian ini. Tapi sejatinya kalau misalkan kita bandingkan risknya yang IM itu 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang apa namanya yang IV. Kebetulan pada kasus ini. Tapi dari penelitian lain juga dikatakan dari penelitian MAGPIE trial itu sama saja gitu, relatif aman. Jadi pemberian yang ternyata yang IV itu apa namanya pemberian IV itu justru lebih sedikit terjadinya intoksikasi daripada yang diberikan cara IM pada kasus kita ini gitu. Tadi kan Dokter Ari mungkin kalau takutnya IV karena dia langsung ke sirkulasi akan intoksikasinya lebih tinggi, tapi ternyata dalam penelitian ini justru yang IM yang lebih banyak, walaupun dalam satu grup itu tidak berbeda bermakna Dokter Ari, tapi kalau dibandingkan antara yang case dan yang kontrol itu memang apa namanya IM-nya yang mengalami lebih banyak kejadian intoksikasi begitu. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab nih, Dokter Ari. Mungkin yang bisa saya tarik, mungkin kalau intramuskuler ini injeksinya 1 kali ya dok. Jadi semua dosis langsung masuk. Nah, sedangkan kalau intravenus ini mungkin kita bisa monitor ya dok, menggunakan sirip pump atau menggunakan drip gitu ya dok ya. Ya, Oke, bisa jadi begitu Dokter gitu ya. Ayu. Ya. Karena kalau IM kayak di depot 6 jam, kemudian kita tambah lagi mungkin ya. Kalau misalkan IV kita apa namanya perlahan dan kemudian kita bisa monitor misalkan produksi urinnya bagaimana per jamnya begitu. Kalau misalkan memang ternyata kok di bawah ya bisa kita stop. Tapi kalau yang IM mungkin sudah langsung masuk, jadi dia apa namanya uptake-nya dia memang lama dia akan masuk ke dalam itu. Tapi mungkin juga dia akan lebih lambat juga clearance-nya gitu. Iya, semoga terjawab pertanyaan Dokter Ari Widiasa. Kemudian pertanyaan nomor 2 dokter, ini dari Dokter Indi Ambang. Kalau dulu ada pedoman yang mengatakan bahwa pada pemberian inisial dos yang 4 gram IV tidak akan menyebabkan intoksikasi, apakah masih berlaku sehingga masih aman untuk diberikan kepada semua kasus PIP? Terima kasih. Monggo tanggapannya Dokter Erna. Apa namanya? Terima kasih Dokter Bayu. Jadi kalau dari penelitian ini
total magnesium yang masuk itu yang mengalami intoksikasi itu rata-rata lebih dari 24 gram. Lebih dari 24 gram. Sedangkan tadi pertanyaannya, kalau kita memasukkan 4 gram, apakah itu masih aman? Jadi kalau dilihat yang kurang dari 24 gram itu relatif lebih sedikit dibandingkan yang lebih dari 24 gram. Nah, jadi apa namanya, kalau kita mau memberikan yang IV 4 gram pada awal itu insya Allah aman, karena dia dosisnya masih di bawah apa namanya dosis toksik gitu. Nah, rata-rata apa namanya yang diberikan lebih dari 24 gram yang mengalami dan lama pemberiannya lebih dari 24 jam rata-rata. Makanya tadi kan dari penelitian ini nampak kalau misalkan sebagian besar adalah kasus-kasus dengan early onset preeklamsi. Yang late onset tidak, karena rata-rata late onset kan mungkin kurang dari 24 jam datang, SM, terminasi, habis itu stop. Nah, rata-rata yang itu lebih dari 24 jam, lebih dari 24 gram, karena apa namanya mereka masih menunggu, misalkan kita berikan dalam evaluasi kita berikan 2 kali 24 jam, oh ternyata terjadi peburukan, kemudian terminasi, dia membutuhkan dosis yang lebih banyak lagi. Jadi kalau dosis 4 gram pada awal itu apa namanya masih aman gitu. Ya, berarti harus berhati-hati ya dok, apabila kita memberikan lebih dari 24 gram ya dok ya. Jadi mungkin 24 gram Ya, ini ya 4 gram IV bolus termasuk dari maintenance dose-nya dok ya, 10 gram ya. ya, Oke. Oke, mungkin insya Allah membantu pertanyaannya dari Dokter Indi Ambang J. Kemudian pertanyaan nomor 3 dari Anonymous Attendee. Selamat siang dokter, izin menanyakan pada kasus PEP dengan riwayat gangguan fungsi ginjal atau fungsi ginjal yang ditemukan menurun, maksudnya menaik ya, fungsi ginjal yang menurun ya, berarti mungkin serum keringat menaik ya, karena PEP-nya apa dosis MgO4 tetap diberikan full dose atau perlu ada penyesuaian khusus, mungkin adjusted dose gitu pada pasien peningkatan AKI pemberian MgO4, apakah ada adjusted dose kira-kira dokter? ya. Jadi kalau kalau apa kita lihat Dokter Bayu, memang dari hasil penelitian ini bahwa yang serum kreatininnya meningkat. Jadi kan kalau batasannya preeklamsi berat itu kalau serum kreatininnya lebih dari 1,1 ya. Nah, dari penelitian itu rata-rata 2,6, sedangkan yang kontrol ini 0,6. Jadi artinya yang kontrol memang benar-benar preeklamsi dengan severe picture yang tidak ada gangguan ginjalnya. Nah, sedangkan yang mengalami intoksikasi itu sebagian besar dengan rata-rata serum kreatinin 2,6, artinya dia mempunyai masalah di ginjal. Nah, kalau pada kasus yang demikian ini apakah perlu adjusting dose? Mungkin dengan gangguan ginjal maka yang perlu ini adalah evaluasinya, evaluasi dan monitoringnya. Jadi mungkin kalau tidak ada adjusting dose, misalkan dosisnya diturunkan gitu tidak, tetapi kita masukkan misalkan full dose IV kemudian IM atau IV dengan monitor IV dengan monitor ketat dan kita lihat produksi urin dan kita akan apa namanya mungkin pada kasus tertentu dengan peningkatan serum kreatinin kita perlu monitor berapa kadar magnesiumnya gitu. Memang tidak ada rekomendasi untuk setiap pasien yang diberikan magnesium sulfat itu harus kita cek kadar magnesiumnya, tidak ada rekomendasi seperti itu. Namun kalau misalkan kita sudah menyadari bahwa fungsi ginjalnya meningkat, maka kita harus hati-hati pada saat pemberian ulangannya itu. Ya, mungkin karena clearance MG4-nya dok ya, yang mungkin mengganggu ya. Jadi Ya, mungkin kalau untuk betul, dosis betul. terapinya tetap kira-kira 4,8 sampai 8,4 ya dok ya, miligram per Ya, mililiter. Nah, mungkin juga perlu hati-hati ya, mungkin bagi teman-teman yang di daerah, mungkin kalau kita tidak bisa periksa magnesium ya, kita mungkin bisa monitor melalui urine output tadi ya. Oke, ini ada lanjutan pertanyaan dari Dokter Indi. Dokter, tadi dikatakan intoksikasi berefek pada bayi dan ibu. Untuk yang bayi, efeknya seperti apa? Terima kasih, dokter. Silahkan, dokter. ya. Nah, jadi pada bayinya perinatal outcome yang kita amati pada penelitian ini adalah Apgar score pada menit pertama dan Apgar score pada menit kelima. Nah, itu memang
lebih rendah dibandingkan yang kontrol. Nah, itu saya rasa terjadi ini Apgar score dan perinatal death-nya. Perinatal death-nya itu juga lebih tinggi pada pasien yang case dibandingkan yang kontrol. Nah, tetapi dok, menurut kalau kita lihat dalam penelitian ini, kita lihat Apgar score-nya itu em, lebih rendah, mungkin selain terkait dengan intoksikasinya, juga terkait dengan baseline disease-nya. Karena pada pasien-pasien yang ternyata pada pasien-pasien yang mengalami intoksikasi itu, dia mempunyai komplikasi yang lebih banyak dibandingkan yang kontrol. Kemudian dia memang mempunyai fungsi ginjal yang lebih jelek, mungkin jadi derajat preeklamsia mungkin lebih berat dibandingkan yang tidak. Jadi efek dari intoksikasinya mungkin bisa bisa korelate ataupun tidak berkorelasi secara langsung terhadap outcome bayi. Tapi outcome bayi ini lebih pada korelate dengan basic disease-nya. Jadi karena komplikasi penyakit dasarnya. Nah, jadi Apgar score-nya jauh lebih jelek. Kemudian SGA-nya SGA-nya juga lebih banyak. Kalau SGA kan mungkin bukan karena efek dari intoksikasinya kan, karena itu mungkin long term-nya sebelumnya gitu. Jadi menurut saya terjadinya komplikasi outcome bayi yang lebih buruk itu selain tidak korelate langsung dengan intoksikasinya, tapi juga korelate dengan buruknya kondisi ibu sebelum dia mengalami kejadian ini. Jadi underlying disease-nya dokter ya, mungkin ya derajat Ya, ya, keparahan kalau itu preeklamsianya ya. betul, betul Dokter Bayu. Ya, jadi mungkin bukan mungkin masih dalam penelitian ya dok. Mungkin sebenarnya saya juga baca-baca mungkin untuk perinatal outcome pada pemberian M04 pada pasien preeklamsia ini juga masih diteliti. Masih ada positif negatifnya juga dokter ya. Mungkin pada pasien preterm ini magnesium sulfat malah membantu untuk mengurangi cerebral palsy seperti itu kan ya. Betul, Ya gitu. betul. Jadi kita harus mungkin case by case ya melihat dari secara individual kasus underlying disease-nya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, ya Pak. Gimana? Atau mungkin langsung raise hand juga boleh untuk para partisipan yang mungkin pengen ngobrol langsung dengan Dr. Ernawati di sini, mumpung ada kesempatan. Ya dok, mungkin saya menanyakan yang selanjutnya dokter. Mungkin kalau penelitian selanjutnya dari magnesium ini kira-kira apa ya dok ya, kalau dari Dr. Erna sendiri? Untuk ini mungkin tadi terkait dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan banyak menanyakan Dokter Bayu kan ada dua cara pemberian magnesium sulfat intramuskuler, maintenance-nya ya. Kalau kalau yang initial dose-nya kan sama, initial dose-nya diberikan IV, kemudian diberikan yang untuk secara umum kan kita berikan initial dose IV, kemudian maintenance-nya Maintenance dose-nya. diberikan IM. Atau diberikan IV, kemudian langsung diberikan IM. Nah, IV, kemudian IV. Nah, memang tadi pertanyaan Dokter Indi, kalau tidak salah, bagaimana yang lebih aman, dan ternyata pada kasus ini, itu intramuskuler lebih banyak. Sedangkan pada yang penelitian lain, penelitian Kanti, McPhee trial, itu juga ternyata yang IV itu malah komplikasinya lebih sedikit dibandingkan side effect-nya lebih sedikit dibandingkan yang diberikan dengan IM gitu. Nah, jadi mungkin nantinya Dokter Bayu kalau misalkan penelitian penelitian lanjutannya mungkin dibandingkan secara kalau ini kan penelitian yang retrospektif observasional, mungkin ada penelitian yang ini ya prospektif, kemudian kok di kohort gitu satu diberikan dengan cara IVIM, satunya IV untuk menjawab itu. Mungkin untuk populasi di Indonesia mempunyai beda outcome dengan yang selama ini sudah dipublikasikan. Tapi pada hasil dari penelitian ini itu menunjukkan sama dengan yang lain, bahwa intramuskuler side effect lebih banyak dibandingkan yang IV. Karena selama ini orang takut memberikan IV, diberikan IV gimana gitu. Padahal untuk pasien ternyata kan jauh lebih nyaman dibandingkan dia
sontek IM gitu. Zaman kita dulu, zaman saya DM dulu nyontek IM 12,5 mili di bokong kanan, 12,5 mili di bokong kiri, pasiennya apa namanya, apa gak nyeri Panas ya sekali. dok ya, Oh, kita nyeri dok. disuntik vaksin 1 mili aja. Iya. Kita disuntik vaksin 1 mili aja di lengan rasanya kayak gitu. Nah, ini disuntiknya 12,5 tiap 6 jam dan sampai pasiennya 24 jam pasca persalinan, bisa dibayangkan bagaimana ini. Tapi ternyata memang safety menunjukkan juga yang IV ternyata side effect-nya lebih sedikit dibandingkan yang IM gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung raise hand. Bapak mungkin partisipannya kira-kira ada 27 mungkin. Nah, mungkin dok, mungkin saya mau menanyakan sedikit dok tentang, mungkin sambil menunggu pertanyaan juga ya. Eh mesti ada, mesti dari secara klinis ya dok ya, pada pasien-pasien dengan spesial case pada preeklamsia berat ini, kan biasanya kadang-kadang ada pasien dengan edema paru, ada pasien dengan apa namanya overload, sindrom overload cairan itu, kira-kira ada tips atau trik atau metode khusus untuk pemberian emulsifannya apa enggak dok ya kira-kira? Hmm. Nah, apa namanya, kebetulan pada penelitian ini, Dokter Bayu, itu apa namanya, pasien yang mengalami udem paru dari kasus yang mengalami intoksikasi itu tidak ada. Justru udem parunya terjadi pada kasus yang kontrol, gitu. Nah, jadi mungkin dari kasus ini kita bisa melihat bahwa mungkin pada kasus-kasus udem paru itu pemberian asalkan RW dan breathing-nya bisa, itu tidak ada masalah mungkin terkait dengan side effect-nya. Kalau dalam penelitian ini udem parunya 0 angkanya, sedangkan yang kontrol ada 13 kasus yang mengalami udem paru, 25% dari komplikasi yang terjadi. Nah, pada yang case justru tidak ada kasus udem paru di sini. Gitu. Jadi mungkin karena ini kan retrospektif ya, jadi mungkin kalau kita lihat dari data ini bahwa eh, apa namanya, udem paru sendiri tidak tidak korelate dengan kejadian intoksikasinya. Tapi mungkin kalau misalkan dia kemudian ada terjadi apa namanya, komplikasi ke saluran nafas dan sebagainya, ada distres nafas mungkin saja terjadi, tapi tidak korelate dengan kadar terjadinya intoksikasi gitu, Dokter Bayu. Jadi mungkin kalau apakah ada udem paru boleh dikasih atau tidak, asalkan kita bisa menangani RW-nya, saya kira nggak masalah, masih bisa diberikan. Ini mungkin malah kasus yang unik ya. Ini berarti pada pasien-pasien yang tidak intoksikasi malah terjadi edema paru ya dok ya. Pasien yang intoksikasi malah tidak Ya, ada yang edema pada paru malah gitu pada ya. Mm. ya Oke betul, oke dari oke. hasil Mungkin penelitian ini begitu. ya mungkin ya ini mungkin bisa jadi penelitian lebih lanjut ya dokter ya. Gitu. Oke, saya kembali ke audiens. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk para senior dan senior sekalian. Mungkin di situ Dokter Bayu sama Prof. Eri ya. Mungkin Prof. Eri bisa memberikan Betul. apa namanya, pencerahan, Prof. Eri. Mungkin Prof. Eri pengalamannya jauh lebih banyak tentang penanganan di ICU, kemudian penanganan apa namanya, preeklamsi dengan komplikasi yang terkait dengan topik ini. Mungkin Prof. Eri. Sebenarnya Prof. Eri sangat ingin sekali untuk ikut pos ini, cuman beliau masih menghadiri acara CPC, dokter. Oh, Kasusnya sangat unik sebenarnya ini dan ini. Ini nih, sedikit ada komen dari Prof. Eri, dokter Erna, sebentar Ji. ya.
Monggo, Prof. Dokter Bayu masih mute, Dokter Bayu. Belum ada suaranya, Prof. Heri. Masih mute. Monggo, Prof. Iya ya. Nah, ini menarik sekali. Ini saya ada di sebelah ini, ada di tetangga ini. CPC. Ini tadi saya dengar Dokter Bayu itu mengenai intoksikasi. 19 kasus ya Dokter Erna ya. Ya, Prof. 19 kasus. 3 yang meninggal dari 19 ya. Ya. Iya, Tetapi memang yang meninggal ini, Prof, itu apa namanya, tidak terkait secara langsung dengan intoksikasinya, tidak terkait langsung dengan kadar magnesiumnya, tetapi diduga kematian yang 3 ini karena shock septic, kemudian thyroid krisis, dan intracerebral hemorrhage, Prof. Jadi tidak korelate langsung dengan apa namanya, kejadiannya intoksikasinya. biasanya kan yang klasik ya, kalau terkait dengan intoksikasi ini kan suatu keadaan yang emergency ya. Ya, Prof. Keadaan emergency yang kita ajarkan kepada PPDS, kemudian DM, itu mesti 4 syarat sebelum dimasukkan magnesium sulfat itu harus terpenuhi kan. Ya. Karena secara filosofi tujuannya itu untuk menghindari hal yang mengerikan itu. Bisa langsung berhenti nafasnya kan. Nah ini yang menarik ini 19 teridentifikasi intoksikasi ya. Jadi definisinya ini saya tidak mengikuti soalnya. Definisi intoksikasi itu apakah secara klasik hal yang emergency tadi itu? Atau memang ya sekarang dunia sudah berkembang lain lagi cara memandangnya ya. Gimana itu ya? Jadi 19 Definisi yang dari emergency betul ya? Jadi pada kasus ini yang dimaksud dengan intoksikasi itu adalah apa namanya, ibu hamil dengan severe preeclampsia severe fissure yang menerima magnesium sulfat dan dia mempunyai tanda klinis dari intoksikasi magnesium sulfat, kemudian mempunyai kadar serum magnesium level lebih dari 12 mg per desiliter. Jadi clinical sign yang kita maksud di sini itu ada kelemahan otot, kemudian hilangnya otot tendon refleks, kemudian respiratory paralysis, kemudian ECG-nya ada prolong PR interval dan pelebaran dari QRS kompleks dan penurunan kesadaran, Prof. Ya, jadi yang dimaksud didefinisikan sebagai itu pada 19 kasus itu wanita-wanita yang mengalami gejala-gejala seperti tersebut. Iya, Dokter Erna, kalau sampai mengalami penurunan kesadaran, kemudian pelebaran QRS itu orangnya enggak ini ya dalam keadaan emergency, betul-betul kalau orang yang bekerja di intensive care itu kan kesadaran, breathing, sama hemodinamik itu gangguan semua itu. Terus akhirnya mengerikan Iya, lah, Prof. harus Iya. dilari ke Nah, intensive care, iya, Prof. Betul, dilari Prof. ke intensive care, betul. Iya, betul. Nah, jadi kalau di kasus ini gejala yang ditemui dari apa namanya, gejala-gejala itu manifestasi klinisnya 42%-nya itu kelemahan otot, kemudian 10,5%-nya itu respiratory depression, dan 42,1%-nya penurunan kesadaran, Bro. Nah, dari 19 kasus yang kita miliki ini, Ya, respiratory depression-nya berapa persen? 10,5%.
sampai itunya gradingnya sampai sejauh apa? Sampai orang itu berhenti nafas, terus kalau dulu zaman saya masih Iya, muda meninggal orang itu langsung gitu. Kan iya, anti Prof. belum masuk apa segala itu. Ini enggak sampai ya? Enggak sampai Iya, meninggal. ini sampai diberikan antidot, Prof. Enggak, maksudnya meninggalnya tadi kan dari 19 ada 3 yang meninggal ya. Iya, 3 yang Kalau meninggal, 3 tapi itu 3 yang meninggal itu juga related dengan sepsis, kemudian thyroid krisis, kemudian intraventricular hemorrhage. ya, Mungkin kalau thyroid krisisnya bisa jadi terkait dengan ini karena ada gangguan di irama jantung ya, Prof ya. ya. Nah, yang saya tanya periodnya dulu, period time-nya itu since magnesium sulfate received and then emergency occurring, then death pass away. How long? Itu dia yang menarik ini. Dari 3 ini yang dilakukan. Kalau ini kebetulan data kami yang di sini enggak ini, Prof. Nggak terdeteksi. Apa namanya? Iya, Saya usul harusnya di ini, Dr. Hena. Tapi ini meninggalnya jarak berapa itu, Dr. Hena? Number 1, number 2, number 3 case. Who pass away itu nomor jarak berapa itu ya? Ini menarik ini. Sebab kalau di negara iya. barat kan mesti diotopsi itu. Diotopsi, wah bener ininya ini penyebab. Ya ini menarik sekali ini. Terus yang kedua menariknya itu, wah kita harus berhati-hati ya sebagai tertiary hospital. 19 kasus ya, Dr. Hena. Itu berapa lama ya? 5 tahun, Prof. Nah, terus di dalam 19 ini kan selalu kita memblaming ini apa? Pemberian ulangan kan. Kalau pemberian utama selalu Pritchard tuh bilang dia belum mencapai ini, belum mencapai di atas 7, Therapeutic levelnya. ya, di atas 7 Mac kan. 10 Mac atau 11 Mac. Nah, jadi artinya safe kalau yang pertama. Nah, itu kita ingin buktikan ini dengan 19 kasus yang kita miliki. Luar biasa ini 19 kasus. Iya. Terus yang terakhir, ya ini ya, rekomendasi kita ke para bidan mengizinkan mereka untuk memberikan, wah ini bagaimana ya kita menyikapinya dengan 19 dalam 5 tahun ya? 5 tahun. Ya, apakah kalau tidak diberikan ya, tidak tahu ya. Ya itulah realita Jadi kita. kalau mungkin dari itu, Prof, kalau dari catatan dari penelitian ini, rata-rata pasien yang mengalami intoksikasi itu mendapatkan magnesium sulfatnya lebih dari 24 jam. Kadar. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, jadi sebagian besar terjadi lebih dari 24 jam, artinya pemberian awal itu insya Allah aman, Prof. Gitu, karena pada saat awal pemberian, nah nanti pada saat dia sampai di tempat rujukan, nah yang tempat rujukan sebagai pengelola itu harus mengevaluasi lebih lanjut apakah ada gangguan ginjal, produksi urin bagaimana, begitu, supaya Saya setuju itu, betul. kita bisa lihat safety pemberian. Ya, itu yang Anda katakan saya usulkan itu yang menjadi itu Pak, menjadi apa ya, primadona itu. Sebab saya dengan Bayu waktu terakhir ke Jakarta, hati-hati yang acute kidney injury ini baru berkembang. Salah satu jadi masanya intoksikasi dia. Iya, Dokter Ena, saya kira bagus ini. 19 kasus 5 tahun. Ya, terima kasih. Saya ke sebelah. Iya, Prof. Lagi. Matur sembah nuwun, Prof. Terima kasih, Prof, masukannya, Prof. Ya, terima kasih banyak Prof. Eri. Waduh, tambah menarik sebenarnya kasusnya, ada Prof. Eri sebenarnya di sini. Oke, saya kembalikan mungkin ke audiens. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Dr. Erna mungkin ada kata pesan terakhir untuk para sejawat sekalian di sini tentang magnesium intoksikasi pada pasien PEP. Dokter, silahkan. Jadi menurut saya yang bisa kita highlight, Dr. Bayu, bahwa pemberian magnesium, kita tidak perlu takut ya untuk memberikan magnesium sulfat. Ternyata angka kejadian dari magnesium sulfat sendiri itu cukup rendah. Kalau dibandingkan angka kejadian rata-rata di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu 1,06. Rata-ratanya 1,3 sampai 1,6. Dan pada pemberiannya ternyata
salah satu risk faktornya pemberian lebih dari 24 jam magnesium sulfat. Artinya apa? Dia melebihi dari lebih dari 24 jam dan tidak lebih dari 12 tadi. Nah, berarti pada pemberian kurang dari 24 jam itu misalkan pemberian pertama untuk pencegahan kejang diberikan itu insya Allah aman. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dari produksi urin. Ternyata kan dari penelitian ini yang produksi 30 miligram dalam 1 jam itu resiko untuk terjadinya intoksikasi lebih tinggi. Sedangkan yang tidak terjadi intoksikasi produksi urinnya lebih dari 30, sedangkan yang kurang itu kurang dari 30. Artinya monitoring kita untuk mencegah terjadinya itu bisa kita lakukan dari kita bisa melihat produksi urinnya seperti itu. Kemudian lama pemberian, total magnesium sulfatnya, dan hati-hati kalau misalkan pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, peningkatan fungsi ginjalnya. Kalau ada peningkatan fungsi ginjal, peningkatan kadar dari fungsi ginjalnya, atau penurunan fungsi ginjal atau peningkatan kadar dari kreatinin dan itu, maka kita harus berhati-hati karena itu merupakan salah satu faktor risiko. Kita tetap kalau bisa misalkan kita tahu data itu, kita monitor kadar magnesiumnya, kalau tidak kita melihat produksi urinnya. Jadi dari beberapa ini juga tidak direkomendasikan untuk memeriksakan kadar magnesium pada semua kasus gitu. Tapi pada kasus yang suspected saja, tidak digeneralisir, kalau diberikan magnesium kita mesti melihat kadar magnesiumnya. Tapi kita bisa melihat itu diwakili dengan apa? Kadar ginjalnya, kadar dan produksi urinnya gitu, Dr. Bayu. Terima kasih banyak. Mungkin bisa mencerahkan dan memberi ilmu yang bermanfaat untuk para teman-teman, para senior dan judge sekalian. Oh, mohon maaf, Dokter Erna, ini mungkin ada satu pertanyaan tambahan lagi dari Dokter Ya. Ari. Pada postpartum boleh nggak diberikan diuresis? Makasih dok sebelumnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya, silakan dokter. Apakah pada pasien postpartum boleh diberikan diuresis? Pada kasus yang misalkan preeklamsi boleh-boleh saja diberikan diuresis. Dengan kita melihat kalau kita berikan diuresis artinya kita melihat bahwa ada potensi kelebihan cairan pada pasien tersebut. Kita punya pasien preeklamsi, kemudian dia dengan gangguan ginjal, kita lihat urinnya berbet, apakah boleh diberikan diuresis? Nah, itu mesti kita melihat dulu fungsi ginjalnya dan kita lihat ginjalnya kelebihan, kan dia nggak keluar karena memang prerenalnya atau renalnya ya kita nggak bisa memberikan. Tetapi at least pada pasien postpartum boleh diberikan itu. Dan kalau misalkan urinnya nggak keluar, bagaimana cara kita mendiuresis dikeluarkan, tapi juga kita harus melihat bahwa bagaimana fungsi ginjalnya. Intinya bagaimana membuat balance cairannya menurut saya. Itu udah baik. Terima kasih banyak Dokter Erna. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Dokter Arinji. Terima kasih banyak. Mungkin bila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian Dokter Erna. Baik, Jadi Dr. Bayu. mungkin Sepertinya semuanya sudah jelas semoga bisa soalnya. menambah wawasan bahwa dari hasil penelitian kita apa yang gambaran terjadinya intoksikasi magnesium itu terjadi, dan gambarannya yang ada di pasien-pasien kita rata-rata pasiennya mengeluh dia lemas, kemudian mungkin sesak, kemudian dia penurunan kesadaran, maka kita harus melihat sebelum apakah itu memang eklamsi, apakah itu terjadi intoksikasi, itu mesti harus kita evaluasi ya dari gejala-gejala itu ternyata yang muncul di kita itu. Kalau pemanjangan ST, kemudian HRS kompleks tadi
apa namanya rata-rata kita nggak temukan ya. Mungkin kalau di ECG semua karena pasien ini kan retrospektif dan tidak ada pemeriksaan ECG rutin. Jadi itu dari tanda klinis aja yang kita ini dan kemudian diperiksakan kadar magnesiumnya gitu. Sangat jelas sekali kalau Dokter Erna yang jelaskan ini. Dah, mungkin sudah paham semua dok sepertinya dok. Nggih, kalau tidak ada Semoga pertanyaan, nggak tambah bingung. kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk acara ini kami kembalikan ke host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pemateri kita pada siang hari ini, Dr. Ernawati, dan juga kepada panelis, Dr. Bayu. Materinya cukup mudah dicerna, kemudian memang kita butuhkan sehari-hari karena memang pemberian magnesium sulfat tentunya di kita masih banyak sekali diberikan, terutama karena preeklamsianya memang masih tinggi ya dok ya, seperti itu. Jadi memang insya Allah materi ini sangat berguna bagi secara praktik dan juga kita sebagai klinisi. Semoga apa yang diberikan materi pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan, dan membuat kita menjadi lebih aware terhadap adanya tanda-tanda intoksikasi magnesium sulfat pada pemberian untuk ibu hamil dengan preeklamsia berat atau dengan severe feature. Mungkin kita cukupkan untuk acara pos pada siang hari ini. Kita akan bertemu minggu depan hari Senin untuk materi yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Erna, Dr. Bayu.